Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ya, mendengar pemerintah Arab Saudi mewajibkan calon jamaah umroh Indonesia untuk disuntik vaksin dosis ketiga. Beragam tanggapan dari calon jamaah umroh, seperti yang diliput oleh Rini Hairani berikut ini. Calon jemaah Indonesia akhirnya dapat kembali melakukan umroh dalam waktu dekat. Hal ini dicapai setelah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi menandatangani nota diplomatik pada 8 Oktober 2021. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi jemaah umroh tentu saja jemaah yang sudah divaksinasi. Namun beredar kabar hanya jemaah dengan jenis vaksin COVID-19 tertentu yang disetujui Arab Saudi untuk ibadah haji dan umroh, yakni Pfizer, AstraZeneca, Moderna, serta Johnson & Johnson. Sementara pemerintah Arab Saudi pun mengharuskan masyarakat Indonesia yang mayoritas disuntik vaksin Sinovac dan Sinopharm harus menerima suntikan booster sebelum berangkat umroh. Lampu hijau dari pemerintah Arab Saudi bagi calon jemaah umroh asal Indonesia dianggap sebagai angin segar bagi penyelenggara haji dan umroh. Namun Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri Firman M. Nur mengatakan, pemerintah harus memberikan dukungan serta kesiapan booster vaksinasi bagi jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Tentu setelah informasi ini kami dapatkan dari Ibu Menteri, kami segera melakukan sinergi bersama kementerian terkait untuk memastikan seluruh prosedur pelaksananya bisa dilakukan dengan baik oleh seluruh penyelenggara. Apalagi penyelenggaraan pada masa COVID ini sangat tergantung kepada aplikasi. Dan kami di asosiasi saat ini betul-betul melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota kami dan seluruh penyelenggara untuk memastikan bisa memenuhi standar operasional yang benar. Calon jemaah umroh Santi mengaku rela merogoh kocek lebih jika ia dan keluarganya harus divaksin booster untuk dapat berangkat umroh. Kalau memang niat mau berangkat ya umroh ya, insya Allah bersedia sih. Sementara itu calon jemaah umroh lainnya, Wawan menyebut seharusnya pemerintah memberikan kemudahan bagi para jemaah umroh asal Indonesia khususnya terkait vaksinasi. Kemarin dikonfirmasi katanya sekitar Desember, Mbak, tapi tanggalnya belum pasti. Lihat aja dulu nanti ya, kalau ya harapan sih segala sesuatunya yang mudah-mudahan dipermudah aja sih, jangan terlalu di semacam pelaturan gini, ya seperti itu aja sih. Ketentuan adanya booster menurut juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi masih dibahas lebih lanjut dengan tim teknis dari Arab Saudi dan Indonesia. Diakuinya selain vaksinasi dosis ketiga para calon jemaah, proses karantina, protokol kesehatan dan hal lainnya termasuk mitigasi jika ada kasus positif juga masih dilakukan persiapan. Sampai saat ini keputusan itu belum final ya, karena kita masih terus berdiskusi dan sebenarnya mengenai adanya sudah dibukanya jemaah umroh dari Indonesia itu baru kabar awal ya. Jadi kita tahu nanti secara detail teknis ini akan masih terus perlu dilakukan pembahasan terkait pelaksanaannya. Jadi bukan hanya vaksinasi ya, tapi juga proses karantina, kemudian protokol kesehatannya seperti apa, termasuk juga QR code kita Peduli Lindungi ini kemudian bisa terintegrasi dan dibaca di Arab Saudi. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa pemerintah Saudi telah mengizinkan pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah Indonesia. Meski demikian sejumlah hal masih menjadi kendala antara lain jenis vaksin, sertifikat vaksin, standarisasi tes PCR hingga kewajiban karantina 5 hari bagi jemaah yang tak memenuhi persyaratan kesehatan. Hal ini membuat biaya umroh diperkirakan naik. Sebelum pandemi, harga referensi yang menjadi acuan jemaah umroh Indonesia adalah 20 juta rupiah. Namun ketika dibuka untuk uji coba pada November 2020 sampai awal Februari 2021, harga referensi menjadi 26 juta rupiah.